Wanita hebat adalah wanita yang tidak pernah berhenti untuk belajar dan bertumbuh. Dan kita semua yang hadir di sini adalah wanita-wanita hebat itu. Benar atau betul hadirin? Tentu ya, semua yang hadir di sini pasti super sibuk. Namun terbukti mau menyempatkan untuk hadir dan menyimak pemaparan saya mengenai kesehatan wanita. Beri tepuk tangan yang meriah dong untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kakak-kakak, teman-teman, dan ibu-ibu sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Gita Suciati, senang sekali rasanya saat ini karena mendapat kesempatan untuk berbicara di tengah wanita-wanita hebat yang produktif. Berbicara tentang perempuan, kita tidak akan pernah lepas dari gejolak hormon estrogen dan progesteron, juga hormon-hormon kewanitaan lainnya. Inilah hal mendasar yang membedakan kita dan kaum laki-laki. Menstruasi, ovulasi, hamil, melahirkan atau menyusui. Dengan seluruh siklus itu dan berbagai dramanya, wanita dituntut untuk menjalankan berbagai perannya di masyarakat. Wanita saat ini menjalankan kehidupan yang super sibuk. Namun, kita harus paham bahwa kondisi fisik sebagai perempuan jika tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan gangguan kesehatan jangka panjang. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba memaparkan mengenai penyakit lupus pada wanita usia produktif. Systemic lupus erythematosus atau SLE adalah penyakit peradangan kronis yang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang sel dan jaringan tubuhnya sendiri. Menariknya, salah satu faktor penyebab lupus ini adalah hormon perempuan. Menurut kemenkes.go.id, berdasarkan studi yang dilakukan Prof. Handono Kalim dan tim Malang, prevalensi lupus di Indonesia diperkirakan sebesar 0,5% dengan jumlah penyandangnya lebih dari 1,3 juta orang. Ini angka yang cukup besar dan pasti sangat signifikan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Yang lebih mengejutkan lagi, penyakit ini terutama menyerang wanita usia produktif, yaitu usia 15 sampai 45 tahun. Menurut Yayasan Lupus Amerika, 90% penderita lupus adalah wanita. Jadi, jika ada 10 orang penyandang lupus, 9 orangnya adalah wanita. Dari data yang saya paparkan barusan, kita bisa memahami bagaimana penyakit lupus ini sangat identik dengan wanita. Mengapa ini bisa terjadi? Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa salah satu faktor penyebab lupus adalah hormonal, di mana wanita mengalami fluktuasi hormon sepanjang masa produktifnya. Selain itu, beberapa faktor penyebab lupus seperti faktor genetik, faktor lingkungan, stres fisik dan emosional yang parah, itu semua menyumbang resiko tercetusnya lupus pada wanita. Dengan besarnya angka prevalensi penyandang lupus pada wanita, tentu ini menjadi tantangan bagi kita semua. Sebagai wanita, kita memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya jika seorang wanita terdiagnosis lupus. Bukan hanya berdampak buruk pada dirinya, melainkan juga bagi orang-orang di sekitarnya. Maka dari itu, menjadi penting sekali bagi kita semua untuk memahami lebih jauh tentang penyakit ini agar kita bisa bersama-sama menghadapi dan mengendalikannya. Tentunya, kita semua berharap kita dapat hidup sehat tanpa gangguan kesehatan yang berarti. Namun kenyataannya penyakit itu seringkali datang tak dijemput dan tidak pulang-pulang meskipun sudah diantar. Seperti halnya penyakit lupus ini yang merupakan penyakit kronis, artinya penyakit ini akan menetap seumur hidup penderitanya jika sudah terdiagnosis. Lupus akhirnya menjadi sebuah perjuangan panjang bagi penyandangnya, khususnya wanita. Pada akhirnya, mempertahankan kualitas hidup penyandang lupus menjadi upaya yang tidak akan pernah putus. Hadirin yang saya cintai, saya hadir di sini bukan untuk menakut-nakuti,
Penyakit lupus ini menjadi topik yang wajib untuk kita pahami sebagai wanita agar kita semua sadar dan peduli. Jika penyakit itu sudah terlanjur ada dalam diri kita, mau tidak mau, yang harus kita lakukan adalah menerimanya dengan melakukan upaya pengobatan terbaik sedini mungkin. Pengobatan yang tepat bisa sangat bermanfaat untuk meningkatkan harapan hidup penyandang lupus dan pasti bisa mempertahankan kualitasnya juga. Jadi, meskipun lupus itu tidak bisa sembuh, penyandangnya tetap akan bisa hidup normal dan produktif seperti biasa. Dengan memahami seperti apa penyakit lupus, kita bisa menjaga agar lupus tidak muncul dalam hidup kita, yaitu dengan menghindari faktor pencetusnya. Sebisa mungkin, kita harus menerapkan pola hidup sehat dan mengelola stres juga aktivitas agar tidak mengalami kelelahan yang hebat. Namun, faktor hormonal menjadi salah satu tantangan yang menyebabkan lupus ini tidak terelakkan dari wanita. Maka dari itu, penting sekali bagi kita untuk memahami gejala lupus sedini mungkin agar bisa melakukan upaya pengobatan yang tepat jika kita terdiagnosa lupus. Sebab early diagnosis atau diagnosis pada tahap awal dan pengobatan lupus yang tepat menjadi kunci kualitas dan kuantitas hidup penyandang lupus. Demikian pemaparan saya tentang penyakit lupus. Semoga menjadi masukan untuk kita semua agar lebih peduli pada kesehatan wanita. Wanita memiliki peran yang sangat krusial dalam masyarakat. Saya berharap ada atau tidaknya lupus dalam diri kita, wanita-wanita di Indonesia khususnya bisa hidup dengan bahagia dan berkualitas sehingga dapat menjalankan peranannya dengan sebaik mungkin. Ke tepi pantai mencari kerang, air laut sungguh terasa asin. Lupus datang, tubuh terasa meriang, wanita tangguh semangatnya tak terasing. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Gita Suciati, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.